Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop BBJS. Nah, ini kan yang kalian tunggu ya. BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita dengan harga yang cukup terjangkau, 4 jutaan aja. Dan yang menarik lagi, brand yang memproduksi laptop ini adalah brand yang biasanya memproduksi mobil listrik yang kalian juga udah pasti pada kenal, yaitu Tesla. Teklas mas. Teklas. Oh sorry, T-Class ya, mata saya agak silinder ya. T-Class. Dan memperkenalkan ini adalah T-Class F15S yang dibanderol dengan harga Rp4.750.000. Cuma nanti bakalan ada voucher sebesar Rp750.000. Jadi harganya kita anggap aja pas 4 juta. Untuk link pembelian dan juga vouchernya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, jadi T-Class ini beberapa minggu yang lalu ngirimi saya email mau nggak kalau misalkan nge-review produknya T-Class. Nah, saya lihat harganya 4 juta dengan fitur dan juga spesifikasi yang menurut saya menarik. Langsung saya jawab aja mau. Karena kalau kalian tahu sekarang itu susah banget ya untuk cari laptop yang mainstream. Mainstream itu maksudnya harga 8 juta ke bawah. Contohnya seperti Intel Celeron N4020, AMD Athlon, pokoknya apapun lah yang mainstream. Dulu laptop-laptop mainstream itu yang 4 jutaan, sekarang itu harganya bisa jadi 6 jutaan. Karena saking goibnya, ya wajar sih ya, karena banyaknya permintaan tapi supply-nya kurang. Makanya sampai sekarang saya belum membuat konten rekomendasi laptop akhir tahun 2020 sampai 2021. Karena ya penyebabnya itu tadi, banyak laptop yang goib, kalau nggak goib harganya itu naik drastis banget. Karena katanya lagi ada material shortage terutama di bagian panel layar. Jadi katanya panel layar yang 60Hz itu habis, yang ada tinggal 144Hz. Makanya kalau kalian lihat laptop gaming sekarang ya harganya normal, wajar, nggak naik-naik banget seperti laptop mainstream yang harganya 8 juta ke bawah. Karena kalau laptop mainstream dikasih 144Hz juga percuma gitu. Dan mungkin T-Class F15S ini bisa menjadi referensi buat kalian yang memang lagi cari laptop 4 jutaan untuk keperluan sekolah online atau hanya untuk conference call aja. Nah, yang menurut saya menarik di harga 4 jutaan ini, pertama memori RAM-nya udah 8 GB. Jadi udah lumayan gede banget. Cuman sayangnya memang untuk tipe RAM-nya masih pakai LPDDR3 dengan speed 1600 MHz. Tapi karena udah 8 GB di harga 4 jutaan, ya it's okay lah ya. 8 GB itu tuh lumayan besar untuk sebuah laptop 4 jutaan. Apalagi di kondisi sekarang. Kemudian untuk storage-nya berkapasitas 128 GB dan menggunakan eMMC. Sayangnya memang bukan hard disk. Kalau saya tes speed-nya di Crystal Diskmark itu sekitar 300 Mbps. Jadi bisa dibilang 3 kali lebih cepat lah dari hard disk konvensional yang biasanya 100 Mbps. Ya, walaupun belum SSD yang biasanya kalau SATA itu 500 Mbps, tapi paling nggak 3 kali lebih cepat. Tapi kalau misalkan kalian pengen upgrade SSD lagi, bisa di T-Class F15S ini karena sudah ada slot yang benar-benar gampang untuk di-upgrade karena udah ada backdoor-nya kalau misalkan kalian pengen upgrade SSD. Tapi namanya barang murah pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, menurut saya yang dikorbankan oleh T-Class F15S ini adalah prosesornya yang masih pakai Celeron generasi lama lagi ya. Celeron N3350 2 core 2 thread dengan rating TDP 6 watt. Base clock-nya ada di 1,1 GHz yang bisa di-boost sampai 2,4 GHz. Untuk graphic card-nya menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card dari N3350 yaitu Intel UXD 500. Kalau dari segi desain, menurut saya desainnya terlihat simple, minimalis, dan bisnis look banget sesuai dengan salah satu syarat laptop Ultrabook. Dengan bahan materialnya ini full aluminium yang udah kerasa solid dan keras banget. Dimensinya pun juga cukup tipis. Cuman Ultrabook sekarang kan udah pada upgrade ya untuk bahan material yang dipakai itu biasanya kalau nggak aluminium alloy, magnesium alloy. Nah, untuk T-Class F15 ini sepertinya cuma aluminium, nggak ada alloy-alloynya gitu. Karena menurut saya untuk sebuah laptop yang setipis ini ya, lumayan tipis loh ya. Untuk sebuah laptop 15,6 inch, tapi menurut saya kalau dibilang laptop thin and light atau tipis dan ringan ya nggak ringan-ringan banget dengan bobotnya sekitar 1,8 kg. Dengan dimensi setipis ini menurut saya masih cukup berat. Untuk total beratnya sekitar 1,8 kg, tapi ya saya nggak bisa komplain ya karena harganya udah murah. Kalau misalkan harganya 4 juta, kemudian kita minta pakai magnesium alloy atau aluminium alloy, ya kayaknya harganya bakalan naik gitu. Tapi yang saya suka dari T-Class F15S ini dia udah lolos uji ritual review DKID, yaitu dia bisa dibuka dengan mudah hanya dengan satu jari aja. Kemudian lanjut ke area keyboard dan yang paling membuat saya kaget adalah dimensi trackpadnya yang
gede banget, dimensinya itu 140 mm kali 95 mm. Dan jujur aja ini adalah laptop dengan trackpad terbesar yang pernah saya review. Untuk feel-nya kalau digunakan untuk browsing emang nyaman banget karena gede dan lebar. Kayak nggak habis-habis gitu trackpadnya, kayak nggak ada ujungnya. Gede banget, kayak hati yang lapang ketika mengikhlaskan dia sama yang lain. Untuk tombol klik kiri dan kanannya juga udah kerasa ultrabook banget dengan feel yang solid dan travel distance yang pas. Servisnya pun juga enak banget kalau digunakan untuk browsing. Cuman menurut saya keyboardnya masih kerasa laptop mainstream banget dengan feel plastikinya itu masih kerasa, jadi kayak kurang solid seperti trackpadnya tadi. Untuk keyboardnya full size dengan numpad, jadi buat kalian yang suka main Excel atau main tabulasi data bisa sangat membantu. Dan kalau kalian lihat keyboardnya ini edge to edge, maksudnya tidak ada space sama sekali di area edge untuk casingnya. Jadi benar-benar ukuran tombolnya ini besar banget. Buat kalian yang jarinya seperti saya, jarinya jempol semua seperti ini, kalau kita ngetik di T-Class F15S ini jangan khawatir typo karena tombolnya udah besar-besar. Cuman sekali lagi sayangnya itu tadi ya, feel plastiki dari keyboardnya ini kerasa banget kayak laptop mainstream. Lanjut ke bagian layar. T-Class F15S mengklaim kalau layarnya udah narrow bezel atau frameless. Cuman menurut saya sih nggak terlalu ya kalau dibandingkan dengan brand lain yang framenya itu tipis gila-gilaan, bahkan ada yang di bawah 5 mm. Ya T-Class ini menurut saya masih tebel lah dengan ukurannya itu sekitar 7 mm di keempat sisi framenya. Tapi yang menarik dari layar T-Class F15S ini, dan perlu saya ingatkan lagi kalau harganya 4 jutaan ya dengan voucher yang 750.000 tadi, untuk dimensi layarnya 15,6 inch. Untuk resolusinya udah Full HD 1920x1080, bukan XD. Dan untuk panelnya udah pakai IPS, jadi nggak pakai TN di harga 4 jutaan di kondisi pandemi sekarang yang barang-barang itu pada goib. Menurut saya ini bisa menjadi selling point yang sangat-sangat menarik karena udah pakai IPS. Mau kalian lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah maupun alam bawah sadar kalian, tetap nggak akan ada perubahan warna yang signifikan. Sekarang lanjut ke konektivitas. Untuk WiFi-nya menggunakan 802.11 AC atau Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 4.2. Dan untuk portnya di sebelah kanan terdapat USB 3.0 dan ada audio jack serta SD card. Di sebelah kiri terdapat USB Type A 3.0 lagi dan input power serta mini HDMI. Untuk bagian dalamnya, karena TDP prosesor dari Intel Celeron N3350 tadi hanya 6 watt, berarti low power banget tanpa discrete graphic card. Jadi seperti yang kalian lihat di sini tidak ada fan sama sekali, fanless. Dan karena fanless, meskipun dia full load ya nggak akan ada suaranya karena nggak ada kipasnya. Kalau untuk tampilan bagian dalamnya menurut saya masih cukup rapi lah ya ketimbang laptop Dere yang kita review sebelumnya, laptop dari Madura, Redere yang kayak kopong banget gitu. Untuk bagian dalamnya menyesuaikan form factornya yang tipis, jadi baterainya dibikin setipis mungkin tapi ukurannya besar banget dengan kapasitasnya 5000 mAh. Yang diklaim T-Class bisa bertahan sekitar 7 jam. Cuman kemarin ketika saya buat script di T-Class F15S ini sambil research menggunakan Wi-Fi-nya on tentunya, kemudian browsernya pakai Chrome, brightness-nya ada di sekitar 70%, volumenya 25%, itu bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Mungkin maksud T-Class 7 jam itu video playback atau idle, pokoknya ya kalau saya tes 5 jam 10 menit. Kemudian kalau untuk performanya, karena prosesornya seperti yang saya bilang tadi, sepertinya yang dikorbankan adalah prosesornya pakai N3350 Celeron 2 core 2 thread, jadi performanya kalau kita gunakan untuk gaming Dota aja ya di 720p atau resolusi XD itu nggak kuat karena memang bukan segmennya, harganya 4 jutaan ya, ingat harganya 4 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk keperluan produktivitas ringan, contohnya seperti browsing, kemudian Microsoft Office, tabulasi data, ngetik-ngetik aja, itu ya masih cukup lah. Apalagi resolusi kameranya juga lumayan ya dengan 2 megapiksel, walaupun untuk webcamnya masih di 720p 30 fps, tapi paling nggak masih ada webcamnya gitu. Jadi kalau kalian gunakan untuk editing, apalagi untuk gaming ya jangan, karena 6 watt cuy, 2 core 2 thread, jadi nggak akan kuat. Jadi sesuaikan dengan segmennya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Tesla T-Class F15S kali ini. Dan kesimpulannya mungkin T-Class F15S ini bisa menjadi referensi buat kalian lah ya yang mencari laptop dengan harga yang cukup BBJS atau cukup terjangkau. Karena dengan harga 4 jutaan, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB eMMC expandable untuk SSD, dan harga 4 jutaan tadi sudah include dengan Windows 10 tentunya, tinggal pakai, dan ada mouse wireless. Jadi kita dapat gratis mouse wireless dan juga ada mousepad dengan harga 4 juta tadi. Kekurangannya jelas ada di
prosesornya yang disunat, bukan disunat sih ya, bukan dikorbankan sih ya. Tidak pakai generasi yang paling baru, jadi masih pakai N3350. Kemudian untuk RAM-nya walaupun 8 GB gede, kalau misalkan kalian gunakan untuk multitasking cukup, cuman speednya nggak terlalu kenceng ya karena LPDDR3 dengan 1600 MHz. Dan jujur aja yang paling saya suka itu sebenarnya adalah desainnya ya, simple, minimalis, bisnis look banget dengan finishing warna grey dan full aluminium. Jadi bagian belakangnya ini, bagian bawahnya ini juga pakai aluminium. Oh, ini plastik nih. Yang pakai plastik itu ada di bagian belakang ini. Cuman karena full aluminium kekurangannya jadi berat, apalagi dimensinya 15,6 inch. Jadi buat kalian mungkin ya harus pertimbangannya itu ya berat, dan karena full aluminium juga jadi di bagian edge to edge-nya ini agak landep, agak apa bahasa Indonesia landep tuh? Tajam. Jadi hati-hati ya kalau misalkan kalian kena pinggirannya ini, ya dipertimbangin atau hati-hati di bagian situ. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga aja T-Class F15 ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mungkin cari laptop di harga 4 jutaan. Oh, kekurangan lain ya, karena T-Class ini saya lihat adalah mall luar negeri, jadi untuk service centernya saya nggak tahu nih, mungkin kalian harus klaim ke Lazadanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi, and see you on the next video. Bye bye.